Oke, kita akan mempelajari mengenai konsep first horizontal derivative sama second vertical derivative pada gravitasi. Jadi mungkin kita sudah pernah mengenal bahwa di gravitasi ada yang dilakukan filtering first horizontal derivative sama second vertical derivative. Ini adalah filtering yang digunakan untuk kita dapat mengidentifikasi struktur antara dua perbedaan densitas dengan lebih jelas. Pada dasarnya, hasil dari complete Bogor anomaly dari data gravitasi kita hanya akan menunjukkan daerah yang nilai densitasnya tinggi dengan daerah nilai densitasnya rendah. Zona antara variasi nilai densitas tinggi dengan densitas rendah itu agak abu-abu karena itu adalah gradasi nilai perubahan dari nilai densitas tinggi ke nilai densitas rendah yang ditandai dengan adanya nilai gravitasi tinggi dengan nilai gravitasi rendah. Nah, melakukan filtering first horizontal derivative sama second vertical derivative itu bertujuan untuk mengidentifikasi zona batas antara daerah yang memiliki densitas tinggi dengan daerah yang memiliki densitas rendah. Umumnya daerah tersebut yang kita indikasikan sebagai daerah struktur, ya, yang bisa dianggap sebagai sebuah patahan. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal matematisnya, bagaimana struktur itu dapat dikenal. Jadi mungkin sebelum kita mulai terkait pengenalan dari FHD sama SVD, mungkin kita pernah kenal dengan konsep mekanika pada kinematika gerak. Jika benda dipercepat, maka kita akan mendapatkan grafik antara posisi terhadap waktu, itu akan membentuk grafik melengkung. Jadi ini adalah contoh gambaran untuk benda yang dipercepat dengan persamaan dasar yang kita tahu adalah setengah AT kuadrat plus V0T, di mana A adalah percepatan. Dan ketika bendanya diperlambat, maka kita akan dapat lengkungan yang seperti ini. Dua lengkungan yang berbeda, yang satu melengkung menuju untuk jarak yang semakin jauh untuk perubahan waktu yang dekat, yang satu lagi melengkung untuk jarak posisi yang semakin konstan untuk perubahan waktu, yang artinya kalau kondisi posisi itu konstan, itu artinya benda dalam kondisi diam. Nah, jika persamaan ini kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan dapat persamaan kecepatan. Dapat kita lihat di sini, persamaan kuadratik yang kita lihat di sini akan berubah menjadi persamaan linear jika kita melakukan turunan pertama. Begitu juga untuk kondisi diperlambat, persamaan kuadratik yaitu setengah AT kuadrat plus V0T. Untuk kondisi diperlambat maka A-nya akan bernilai negatif. Itu juga akan menghasilkan fungsi linear dengan persamaan min AT plus V0. Tentunya jika kita turunkan, kita sama-sama tahu bagaimana cara menurunkan suatu persamaan. Maka dari yang persamaan kuadratik seperti ini, kita akan mendapatkan persamaan linear. Begitu juga untuk kondisi diperlambat. Nah, jika grafik kecepatan terhadap waktu itu merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu, maka turunan berikutnya dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Jika kita turunkan lagi persamaan ini, akan kita dapatkan persamaan percepatan. Dan kondisi di mana ketika dipercepat memiliki fungsi linear, ketika diturunkan terhadap T, konstanta akan hilang dan AT akan menjadi A saja. Dia akan menjadi fungsi konstan. Nah, begitu juga untuk kondisi diperlambat. Ketika di kondisi diperlambat, kita akan dapat fungsi linear minus AT plus V0 diturunkan terhadap T, konstanta akan hilang, minus AT akan menjadi minus A saja. Maka di sini akan memiliki grafik bernilai negatif, konstan negatif. Kita bisa lihat perkembangannya di sini adalah kondisi dari posisi diturunkan menjadi kecepatan, diturunkan menjadi percepatan. Hal ini akan sama jika kita melihat gravitasi. Nah, di sini adalah grafik dari pembacaan nilai gravitasi terhadap posisi X. Jadi kita mengukur pada jarak arah sumbu X yang berubah setiap waktu, setiap posisinya. Jadi di posisi awal di sini
Terus kita pindah ke posisi X1, X2, X3, X4, X5, X5, 6, 7 dan lainnya. Itu akan pembacaan nilai densitas, nilai gravitasi. Umumnya daerah yang memiliki low density itu akan memiliki pembacaan gravitasi rendah. Dan untuk daerah yang memiliki densitas tinggi, di sini yang kita anggap sebagai rho 2, maka dia akan memiliki persamaan densitas yang memiliki bentukan seperti ini. Kalau kita lihat, itu mirip dengan persamaan kinematika gerak lurus ya. Nah, sama halnya jika kita turunkan persamaan gravitasi tersebut terhadap jarak sekarang. Kalau tadi kita turunkan dia posisi terhadap waktu, kalau sekarang kita turunkan terhadap jarak. Maka G jika diturunkan terhadap jarak, di sini jarak yang kita gunakan adalah jarak arah sumbu X, maka kita akan dapati fungsi kuadratik seperti ini akan berubah menjadi fungsi linear. Fungsi kuadratik yang kondisi untuk high density juga akan menjadi fungsi linear. Dapat kita perhatikan di sini bahwa fungsi kuadratik di kondisi gravitasi terhadap jarak itu berubah menjadi fungsi linear, dan dapat terlihat juga bahwa batas variasi antara low density dan high density, daerah yang memiliki nilai gravitasi rendah dengan daerah yang memiliki gravitasi tinggi, itu menghasilkan grafik puncak dari turunan pertamanya, atau yang kita kenal sebagai FHD atau first horizontal derivative. Nah, jadi makanya teman-teman biasanya mengenal bahwa jika turunan pertama dari nilai gravitasi atau komplet Boger anomali itu akan menunjukkan nilai maksimum untuk batas litologi atau batas atau daerah yang diidentifikasi atau berpotensi sebagai struktur. Begitu juga kalau kita turunkan dia 2 kali terhadap jarak atau yang kita kenal dengan second vertical derivative. Nah, tadi yang fungsinya awalnya linear akan menjadi fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini akan mengidentifikasi mana daerah yang memiliki konstanta tinggi dan memiliki konstanta rendah. Maka kalian akan mendapatkan grafik seperti ini. Ada yang konstanta tinggi dan ada konstanta rendah. Nah, dapat dipahami di sini bahwa nanti akan ada kondisi di mana turunan kedua ini akan menghasilkan nilai 0. Nilai 0 dari turunan kedua atau turunan second vertical derivative dari nilai gravitasi itu akan sama dengan 0 untuk batas litologi. Menarik ya, jadi pemahaman kita mengenai kinematika gerak di SMA dahulu bisa kita manfaatkan untuk mengenal filtering pada data gravitasi di first horizontal derivative sama second vertical derivative. Nah, pada dasarnya first horizontal derivative itu menggunakan konsep Pythagoras, di mana kalau kita punya diagram X, Y, Z seperti yang kita sudah ketahui ya, 3 dimensi Cartesian koordinat, maka untuk di arah sumbu X kita anggap sebagai perubahan jarak di arah sumbu X itu dx, perubahan jarak di arah sumbu Y itu dy, dan perubahan jarak di arah sumbu Z itu dz. Yang kita miliki hanyalah perubahan jarak arah sumbu X dan perubahan jarak arah sumbu Y. Bagaimana cara kita merepresentasikan nilai Z? Itu adalah menggunakan konsep Pythagoras, yaitu adalah akar kuadrat dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, bagaimana kalau variasi tersebut adalah variasi nilai gravitasi terhadap posisi? Maka kita akan dapatkan grafik seperti ini. Variasi nilai gravitasi di arah sumbu X dengan variasi gravitasi di arah sumbu Y, maka kita akan dapatkan nilai variasi gravitasi terhadap sumbu Z itu akan sama dengan akar kuadrat dari variasi nilai gravitasi arah sumbu X dengan kuadrat ditambah dengan variasi gravitasi arah sumbu Y kuadrat, Pythagoras. Nah, berbeda dengan konsep turunan kedua, di mana turunan kedua itu menggunakan Laplacian persamaan Laplace, di mana pada persamaan Laplace nilai gravitasi arah sumbu Z kuadrat itu akan sama dengan negatif nilai gravitasi arah sumbu X kuadrat turunan dari sumbu X, turunan kedua dari arah sumbu X kuadrat, dan nilai gravitasi turunan kedua arah sumbu Y kuadrat.
Ini mungkin kalian bisa lihat di sini ya, persamaan Laplace di mana untuk kondisi yang konstan, turunan kedua dari arah sumbu X, Y, Z itu akan sama dengan 0, dan ketika kita ingin mencari nilai arah sumbu Z saja, atau yang kita kenal dengan vertikal atau disingkat dengan second vertikal derivatif, maka kita akan pindah ruas X dan Y ini ke kanan dan akan mendapatkan nilai konstanta negatifnya. Intinya sama, bahwa turunan pertama atau first horizontal derivatif itu akan menghasilkan nilai maksimum untuk batas daerah yang memiliki berada densitas, dia ataupun bisa minimum juga, tergantung nanti yang kita hadapi kondisinya adalah densitas tinggi atau densitas rendah. Dan perbedaan dari densitas tersebut juga akan menghasilkan SVD atau second vertical derivative akan sama dengan 0 untuk daerah batas tersebut. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa dimanfaatkan untuk pemahaman lebih lanjut terkait nilai gravitasi. Tentunya ini bukan final dari pemahaman terkait first horizontal derivatif sama second vertical derivatif, tapi setidaknya ini sudah memberikan sedikit gambaran mengenai first horizontal derivatif sama second vertical derivatif pada data gravitasi. Untuk itu, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.